Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini ingin menampilkan contoh penyusunan proposal penelitian deskriptif. Sebuah proposal penelitian pada umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Pada contoh proposal ini, mengangkat topik seputar aktivitas berjalan kaki di kalangan mahasiswa. Untuk bagian pertama yaitu pendahuluan, berisi tentang prolog topik, urgensi topik, supporting system, urgensi lainnya, dan urgensi lokasi penelitian. Kita mulai dari pendahuluan, yaitu unsur pertama, prolog topik. Unsur prolog topik menjelaskan informasi umum seputar topik, yang dapat dimulai dari informasi global, dilanjutkan dengan informasi nasional. Untuk mendapatkan informasi global, bisa bersumber dari e-book, artikel jurnal, maupun web berita internasional. Kata kunci yang digunakan dapat disesuaikan dengan topik yang akan diangkat. Contohnya di sini menggunakan kata kunci working activities. Informasi yang perlu dikumpulkan dapat bersifat normatif. Misalnya seperti ini, mengenai definisi dan hal-hal umum seputar working activities. Copy pernyataan dari sumber sesuai teks aslinya, lalu gunakan Mendeley untuk menyisipkan sitasi. Selanjutnya, informasi nasional. Upayakan yang lebih informatif, menyajikan konteks seperti kejadian yang telah atau sedang terjadi di Indonesia. Bisa didapatkan dari sumber berita atau rilis kementerian. Misalnya ini dari Kementerian Perhubungan dan Kantor Berita Antara. Pernyataan-pernyataan yang telah didapatkan kemudian diparafrase. Caranya, dapatkan ide pokok atau kata-kata kuncinya untuk kemudian ditulis ulang menggunakan kata-kata sendiri. Di sini contohnya, informasi global atau normatif diambil. Yang pertama, benefit jalan kaki bagi kesehatan dan lingkungan, dan yang kedua, jalan kaki mudah, murah, dan simpel. Sedangkan informasi nasional diambil tentang kampanye jalan hijau, yaitu kampanye nasional untuk mengubah pola transportasi masyarakat, lalu peringatan World Walking Day yang terjadi di Jawa Barat, turunan dari kejadian nasional. Berikut ini contoh parafrasenya. Yang pertama, pernyataan jalan kaki mudah, murah, dan simpel tadi ditulis ulang menjadi hidup sehat itu mudah dan murah, yaitu melalui berjalan kaki secara teratur. Yang kedua, pernyataan jalan kaki baik bagi kesehatan dan lingkungan, supaya bisa nyambung dengan rencana parafrase berikutnya yang mengupas tentang transportasi, maka di sini ditulis dengan menyisipkan kata-kata bertransportasi. Lalu yang ketiga, informasi dari Kemenhub tadi. Dinyatakan di sini bahwa Kemenhub sangat mendorong penerapan transportasi hijau. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, terdapat pernyataan dorongan dari Gubernur Jawa Barat kepada masyarakat untuk aktif berjalan kaki. Selanjutnya, unsur kedua dari pendahuluan, yaitu urgensi topik. Menjelaskan manfaat topik secara umum dan bagi mahasiswa yang rencananya akan menjadi subjek penelitian. Diperoleh dari sumber artikel jurnal, terdapat 3 di sini. Supaya keren, sumbernya artikel jurnal internasional. Artikel pertama mengupas tentang manfaat berjalan kaki bagi kesehatan fisik dan mental. Artikel kedua mengupas manfaat berjalan kaki bagi mahasiswa sebagai bentuk rehat sejenak dari aktivitas rutin, berguna untuk menyegarkan pikiran dan membangun ikatan sosial. Lalu artikel ketiga mengupas temuan dari Stanford University bahwa berjalan kaki dapat memicu kreativitas. Berikut ini parafrasenya. Tulisan dalam bentuk paragraf utuh akan disajikan setelah ini, yaitu di bagian akhir paparan ini. Unsur ketiga dari pendahuluan yaitu supporting system. Pihak-pihak yang ikut terlibat dalam implementasi topik.
Di sini contohnya yaitu IPB dan UI. Diperoleh informasi dari berita kampus tahun 2022 yang terdapat di web ofisial perguruan tingginya. Menyoroti tentang Green Transportation di IPB dan Green Sustainable Campus di UI. Lalu kemudian di parafrase, yaitu bagaimana aktivitas berjalan kaki sangat digalakkan di IPB dan UI. Di IPB dikatakan menjadi prioritas, dan di UI terdapat kebijakan pengenaan tarif parkir progresif, supaya ke kampus tidak naik kendaraan pribadi, tapi berjalan kaki. Selanjutnya, urgensi lainnya. Menjelaskan berdasarkan hasil beberapa penelitian internasional. Contohnya di sini diambil dari penelitian di Jerman dan di Italia. Di Jerman terdapat info seputar perilaku malas gerak mahasiswa dan jumlah rata-rata jam duduk mahasiswa per minggu. Di Italia terdapat fenomena perubahan perilaku mahasiswa pada saat terjadi pandemi dan lockdown. Lalu, secara umum dampak malas gerak pada kesehatan. Berikut ini parafrasenya. Dengan adanya penyebutan hasil penelitian dari berbagai negara, seperti Jerman dan Italia, tulisan menjadi lebih keren, lebih berbobot, memiliki nilai tambah tertentu. Unsur terakhir dari bagian pendahuluan, yaitu terkait lokasi penelitian. Menyoroti tentang lokasi kampus IMUI yang berada di daerah dengan udara yang sejuk dan dikelilingi pegunungan. Sehingga seharusnya mahasiswanya memiliki minat yang tinggi untuk berjalan kaki. Penelitian deskriptif ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran itu. Bagian pendahuluan selesai, dilanjutkan bagian tinjauan pustaka. Bagian ini penting untuk memperluas pandangan peneliti tentang sebuah topik. Apa yang dapat ditulis di sini? Bicara aktivitas berjalan kaki, secara umum kita dapat paparkan perilaku malas gerak. Kemudian aktivitas fisik, baru aktivitas berjalan kaki. Satu persatu dikupas. Yang pertama, perilaku malas gerak. Lumayan banyak penelitian internasional yang membahas tentang ini. Dimulai dari apa definisinya, apa pemicunya, akibat yang ditimbulkan, serta proyeksi ke depan. Bagaimana konsekuensi yang ditimbulkan dari perilaku malas gerak. Satu persatu di parafrase, benar-benar ini akan berguna untuk menambah wawasan dan memperluas pandangan penulis serta pembaca. Selanjutnya, aktivitas fisik. Juga diambil dari sumber internasional karena memang topiknya global. Ditemukan terdapat definisi, yang kedua rekomendasi WHO untuk minimal aktivitas fisik mingguan, lalu perbedaan aktivitas fisik di antara wanita versus pria. Selanjutnya di parafrase. Next, yang paling utama, yaitu tinjauan pustaka tentang aktivitas berjalan kaki. Juga sama, diutamakan dari sumber internasional. Terdapat di sini uraian mengenai manfaat berjalan kaki, lalu temuan menarik dari Universitas Harvard, kemudian poin berikutnya, hal yang penting, karena di sini akhirnya mendapatkan ide untuk aspek-aspek yang perlu dibahas, digali, dan diteliti di lapangan seputar aktivitas berjalan kaki. Hasil parafrase seperti ini. Di kolom ini memang tidak tersajikan semua hasilnya, karena terbatasnya space. Setelah ini, pada bagian akhir akan disajikan lengkap dalam bentuk paragraf. Terakhir, yaitu bagian metode penelitian.
berisi tentang informasi seputar jenis penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, dan aspek yang dibahas. Diuraikan satu persatu. Pertama yaitu jenis penelitian, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kedua, subjek penelitian, yaitu mahasiswa IMWI. Ketiga, instrumen penelitian, menggunakan kuesioner. Keempat, aspek yang dibahas, mengacu pada survei yang pernah dilakukan oleh America Works. Hasil kuesioner nantinya akan disajikan dalam bentuk bagan atau tabel atau grafik, lalu dinarasikan sehingga menjadi informasi yang berarti yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini disajikan dalam bentuk paragraf full, contoh proposal penelitian deskriptif. Untuk rencana penelitian seputar aktivitas berjalan kaki di kalangan mahasiswa. Kares Katulistiwa, di belah sungai Kapuas namanya, di sanalah kampung kami berada.
sayang, kenangan indah kasih seorang. Ingat emak, ingat bapak, ingat adik, abang dan kakak, Abang Long dan Mak Long, Pak Ngah dan Mak Ngah, Pak Sunaksu dan kawan-kawan. Atas nama kampung tercinta, kami berkumpul di balik kampung. Senang dan susah tak ada cerita, berbagi kasih peduli sesama. Oh 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 balik kampung, kami bersama di balik kampung. Oh 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 balik kampung, mari bersama di balik kampung. Tepi barat pulau Kalimantan, lintas Kares Katulistiwa, di belah sungai Kapuas namanya, di sanalah kampung kami berada. Kampung tak pernah kami lupakan, dimanapun kami merantau. Di sana kami banyak kenangan sayang, kenangan indah kasih seorang. Ingat emak, ingat bapak, ingat adik, abang dan kakak, Pak Long dan Mak Long, Pak Ngah dan Mak Ngah, Pak Sunaksu dan kawan-kawan. Atas nama kampung tercinta, kami berkumpul di balik kampung. Senang dan susah tak ada cerita, berbagi kasih peduli sesama. Oh 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 balik kampung, kami bersama di balik kampung. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya.
Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.